Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sahaputra dari Universitas Pelita Bangsa. Izinkan saya ingin memaparkan sebuah materi tentang pajak negara dan pajak daerah. Agenda kita ini akan membahas pengertian pajak pusat dan pajak daerah, jenis pajak pusat dan pajak daerah, fungsi-fungsi pajak, ciri-ciri pajak, dan peran pajak dalam pembangunan bangsa. Yang pertama ada pengertian pajak pusat dan pajak daerah. Sebelumnya, apa sih pajak itu? Pajak adalah kontribusi wajib dan dari masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung. Digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik demi kemakmuran bersama. Menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lalu ada pajak pusat. Pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Cakupannya berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan nasional seperti pendidikan, pertahanan, dan infrastruktur besar. Adapun Undang-Undang Dasar yang mengenai pajak pusat yaitu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan PPH yang terakhir diubah dengan UU Nomor 36 Tahun 2008. Lalu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai atau PPN dari pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Lalu ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, terakhir diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2020. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP yang terakhir diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007. Selanjutnya ada pajak daerah. Pajak daerah dikelola oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Cakupannya berlaku di wilayah administratif masing-masing. Tujuannya membiayai kebutuhan lokal seperti jalan, lingkungan, pasar, dan pelayanan publik daerah. Adapun dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak sebagai bagian dari pendapatan asli daerah atau PAD. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak. Yang pertama dari pajak pusat. Jenis pajaknya yang pertama ada pajak penghasilan atau PPH, yaitu pajak atas penghasilan individu dan badan usaha. Lalu ada pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu pajak atas konsumsi barang dan jasa. Lalu ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, yaitu pajak tambahan untuk barang mewah seperti mobil sport dan lain-lain. Lalu ada bea materai, yaitu pajak atas dokumen tertentu seperti kontrak atau kwitansi. Lalu ada pajak bumi dan bangunan, sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, yaitu khusus sektor tertentu yang dikelola oleh pusat. Lalu ada jenis pajak daerah yang dari pertama pajak provinsi, yaitu ada pajak kendaraan bermotor atau PKB. Lalu ada bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB. Lalu ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Lalu ada pajak air permukaan dan pajak rokok. Selanjutnya ada pajak kabupaten kota, yaitu ada pajak hotel, restoran, hiburan, reklame,
penerangan jalan, parkir, dan pajak air tanah. Selanjutnya ada fungsi pajak. Yang pertama, sebagai sumber penerimaan negara atau APBN. Bisa membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bandara. Contoh, PPN dan PPH telah menyumbang lebih dari 70% penerimaan negara. Fungsi yang kedua, sebagai sarana stabilitas perekonomian. Pemerintah bisa menaikkan pajak saat ekonomi terlalu panas atau operating, dan menurunkan pajak saat resesi untuk mendorong konsumsi dan investasi. Contohnya, penurunan tarif PPH UMKM saat pandemi untuk menjaga kelangsungan usaha. Lalu fungsi yang selanjutnya sebagai pengatur kegiatan ekonomi atau regulasi. Pemerintah bisa memberi insentif pajak untuk sektor prioritas, misalnya industri hijau, dan memberlakukan pajak tinggi untuk barang mewah atau yang bisa merusak lingkungan. Contohnya PPNBM untuk mobil mewah dan insentif pajak untuk kendaraan listrik. Fungsi selanjutnya sebagai sarana pemerataan pendapatan masyarakat atau distribusi. Caranya, pajak progresif. Semakin tinggi penghasilan, semakin besar pajak, dan dana pajak digunakan untuk subsidi pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Contoh program Kartu Indonesia Pintar atau KIP dan Kartu Prakerja yang dibiayai dari pajak. Selanjutnya ada ciri-ciri pajak. Ciri yang pertama, pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaan. Lalu yang kedua, pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih-dana sumber daya dari sektor swasta yang wajib pajak membayar pajak ke sektor negara atau pemungut pajak. Ciri yang ketiga, pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Fungsi yang keempat, tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak. Ciri yang kelima, pajak berfungsi sebagai anggaran, yaitu mengisi kas negara atau anggaran negara untuk menutup pembayaran penyelenggaraan pemerintah, namun berfungsi sebagai alat pengatur atau melaksanakan kebijakan negara. Selanjutnya ada peran pajak dalam pembangunan bangsa. Yang pertama, sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Pajak telah menyumbang lebih dari 80% penerimaan negara. Dana pajak digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain, dan menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Membiayai program sosial seperti subsidi dan bantuan langsung tunai. Lalu peran yang kedua sebagai menjaga stabilitas ekonomi. Pajak memungkinkan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Contoh, penyesuaian tarif PPN untuk merespon kondisi ekonomi global. Lalu peran yang ketiga sebagai alat pengatur dan pengarah ekonomi. Pajak digunakan sebagai instrumen regulasi, memberi insentif pajak untuk sektor strategis, misalnya industri hijau atau UMKM. Lalu menerapkan pajak tinggi untuk barang mewah atau produk yang bisa merusak lingkungan. Tujuannya mendorong pertumbuhan sektor prioritas dan menjaga keseimbangan pasar. Lalu peran yang keempat ada pemerataan pendapatan dan keadilan sosial. Pajak progresif membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat. Dana pajak digunakan untuk program pendidikan gratis, jaminan kesehatan nasional atau BPJS, bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Lalu peran yang terakhir, kemandirian dan ketahanan nasional. Ketergantungan pada pajak bukan sumber daya alam menciptakan sistem keuangan negara yang berkelanjutan dan stabil. Pajak memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi krisis ekonomi dan tatanan global. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.